Sekarang kita akan bahas mengenai tanda dan gejalanya ya sekalian ya. Ya, jadi tanda dan gejalanya itu sebetulnya yang umum banyak terjadi adalah kalau dilihat, kalau sendinya lepas itu biasanya kalau dilihat bahunya. Masih dipancarkan dari Karanganyar Gunung 254-255 di kota Semarang tercinta, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Jamal Taitu, SPK FR ya. Dan untuk Anda semua pecinta setia Radio KIS, kita akan terus melangkah bersama dan masih ngobrolin soal dislokasi nyeri bahu ya dok? Iya. Nyeri bahu karena dislokasi, maksudnya begitu ya. Tadi dokter Jamal udah berikan tanda dan gejalanya. Nah dokter, langsung saja nih ya. Sebenarnya apa sih dokter penyebab atau faktor risiko dari nyeri bahu dislokasi ini dokter? Iya, jadi sesuai namanya ya, dia pemahamannya adalah suatu keadaan di mana bahu itu keluar dari sendinya, gitu ya, lengan ini ya, lengan atas kita keluar dari sendinya. Itu penyebabnya itu biasanya karena cedera atau trauma ya. Ini memang sering kali terjadi sebenarnya ya, sendi bahu yang keluar dari sendinya ya. Jadi seperti kita tahu sendi bahu itu kan bisa bergerak ke segala arah ya. Kalau di dalam sekolah dulu waktu saya SD ya, itu termasuk sendi peluru ya. Kalau itu berarti dia bisa bergerak ke arah segala arah. Sendi iya, jadi ingat nih. Istilahnya sendi peluru. Itu SD ya dok? Iya, kita belajar itu. Ternyata pelajaran SD ya, angel ya dok. Kalau jempol itu karena hanya bergerak dua sudut, nah itu sendi pelana. Kalau engsel dok, sendi engsel tuh. Jadi banyak ya sendi-sendi yang di tubuh kita ya. Betul. Nah ini karena dia bisa bergerak ke segala arah, memang keluarnya dari sendi itu memang bisa ke banyak arah sebetulnya ya. Cuman biasanya nyeri bahu dislokasi ini terbagi dari dua faktor penyebab ya. Yang total ya seluruhnya, jadi sendinya itu keluar semua dari maksud saya bahunya, lengan kita itu keluar seluruhnya dari sendinya begitu. Yang lain adalah hanya sebagian keluar sedikit. Nah gitu ya, jadi parsial. Ada yang seluruhnya, ada parsial ya. Jadi yang paling sering itu dia biasanya ke arah sendi depan bahu yang sering terjadi ya. Jadi dia biasanya ke depan gitu ya, jarang yang ke belakang atau ke yang lain ya. Karena ini dia akibatnya nanti timbul nyeri ya, namanya tidak di tempatnya. Harus langsung membayangkan nyeri ya udah kalau sakit. Ya, jadi memang nyeri ya, sakit ya. Nah ini biasanya memang perlu ada benturan yang cukup keras sehingga bahu ini bisa lepas dari persendiannya ya. Biasanya beberapa hal yang bisa menjadi penyebab ya adalah cedera karena olahraga. Nah ini sering ya, jadi misalkan bela diri gitu ya, tendang ya, atau ketarik terlalu berlebihan, atau pada judo gitu ya, yang karena sesuatu hal jadi keluar dari sendinya ya. Jadi ini sering ya, sepak bola juga sering ya, sepak bola. Kalau catur enggak ya, walaupun di bahunya dipakai untuk menggerakkan jarinya, tapi enggak ada benturan ya. Jadi seperti itu. Kemudian senam gitu ya, banyak voli, basket ya, seperti saya tadi cerita teman saya yang waktu sekolah dulu ya. Kemudian bisa juga karena yang bukan olahraga, misalkan pada kecelakaan lalu lintas. Nah kan kita naik motor gitu, atau waduran keras gitu ya, seperti itu, atau mobil ya yang benturannya cukup keras sehingga mengakibatkan cedera di bahu gitu ya, biasanya bisa sampai keluar gitu ya, seperti itu ya. Jadi karena kecelakaan lalu lintas, kayak ketabrak, jatuh dan seterusnya. Yang penyebab yang lain lagi selain dua tadi adalah karena jatuh ya, biasanya jatuh dari ketinggian gitu ya, mungkin seorang sedang memotong pohon dan jatuh
membutuhkan listrik ya, pegawai PLN atau yang lain-lain ini jatuh karena setrum apa tinggal jatuh, tukang-tukang betulkan gedung, membangun gedung gitu, kadang-kadang kalau tidak jadi dia bisa jatuh, dan beberapa diantaranya bisa mengalami nyeri bau dislokasi gitu kalau bisa seperti itu. Jadi karena jatuh anunya itu penyebabnya. Ya. Sedangkan faktor risikonya sebetulnya ada beberapa ya. Yang paling sering itu pertama kali adalah faktor usia ya. Justru pada nyeri bahu dislokasi ini itu yang paling sering itu pada usia muda. Oh gitu ya. Kenapa pada usia muda? Karena aktivitasnya yang banyak ya. Jadi begitu. Ya, banyak sekali aktivitas sehingga kadang-kadang risiko cedera itu juga meningkat ya. Mungkin kecelakaan lalu lintas, mungkin berkelahi ya, mungkin atau karena sedang mengendali kendaraan kemudian kecelakaan dan seterusnya ya, olahraga dan seterusnya ya. Di samping itu yang juga tidak kalah sering terjadi pada orang tua ya. Dengan orang tua itu biasanya kan aktivitas yang agak berlebih tadi ya, misalkan mengangkat sesuatu yang terlalu berat ya, karena mungkin nggak ada yang disuruh, kadang-kadang tuh orang tua atau yang lanjut usia itu ngangkat sendiri ya, galon bisa risiko ya. Jadi atau aktivitas yang terlalu berlebih ya, mengakibatkan sendinya kan sudah pada lansia itu kan tidak sekuat pada usia muda. Betul, ya. betul. Jadi kalau gerakannya berlebihan, misalkan pada orang tua masih sering angkat besi ya, saya punya loh. Iya betul. Saya punya pasien yang sudah lanjut usia tapi masih aktif mengangkat besi ya. Saya sudah memberitahu, menyarankan agar mengurangi berat badan, mengurangi berat beban yang diangkat ya, supaya tidak menimbulkan cedera pada bahu, ya, bisa lepas itu ya, karena ototnya juga sudah kurang kuat ya, mungkin persendiannya juga sudah kurang baik lagi ya, ada faktor pengapuran, ada faktor yang lain-lain begitu. Samping beban yang kalau terlalu berat bisa berisiko sendinya bisa bahunya bisa keluar dari sendinya ya. Jadi ya hal-hal yang seperti itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi mengenai penyebab dan faktor risiko terjadinya massage ya. Jadi seperti tadi sudah di awal, biasanya terjadi karena memang ada kekuatan atau tenaga benturan yang cukup kuat ya, biasanya yang mengakibatkan sendi itu keluar dari tulang lengan kita, jadi keluar dari sendi bahu ya. Ya coba harus ya. Dan tentunya buat Anda semuanya ya yang pengen tanya-tanya bersama dengan Dr. Jamal, silakan saja ya. Anda boleh bertanya, mungkin saat ini Anda lagi bermasalah dengan sendi Anda, nyut-nyutan. Langsung saja boleh telepon ataupun WhatsApp ya. Oke dokter, tadi dokter udah nerangin soal penyebab dan faktor resikonya. Nah, lalu bagaimana nih dokter pengelolaan medisnya? Nah, ini telepon. Kita terima ya. Ya, silakan. Oke, pecinta setia Radio Kiss, kita kembali. Tadi Pak Edi menanyakan ya, beliau mungkin pernah sakit kanker ya. Beliau menanyakan apakah nyeri di bahu ini bisa disebabkan karena akibat kemoterapi. Begitu. Baik, ya terima kasih Pak Edi ya. Nanti sabar dulu, kita akan jawab. Iya. Langsung saja nih dokter, bagaimana pengelolaan medisnya nih dok? Oh iya, baik ya. Jadi kalau untuk penanganan medis itu ada beberapa hal yang biasanya dilakukan dokter ya. Pertama tentu saja akan dilakukan bagaimana diagnosisnya itu ditegakkan. Artinya diagnosisnya ditetapkan dulu ya. Ada telepon kayaknya ya. Ya mudah-mudahan bisa ya.